466 prajurit TNI Angkatan Darat asal Maluku Utara telah kembali dan siap membantu pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan. Gubernur Maluku Utara Sherry Laos melakukan kunjungan kerja ke gedung Kemenparekraf Republik Indonesia dan berdiskusi langsung dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Sabtu 22 November 2025 bersama saya Faradila Sultan Matua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara, berikut kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. 466 prajurit TNI Angkatan Darat asal Maluku Utara telah kembali dan siap ditempatkan di 3 daerah di Maluku Utara. Mereka akan membantu pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan. Prajurit TNI Angkatan Darat dari Korem 152 Baabula tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dengan menggunakan KRI Teluk Enden 517 pada Sabtu pagi 22 November 2025. Prajurit yang bertugas nantinya akan ditempatkan di 3 daerah di Maluku Utara, di antaranya Batalion 822 di Kabupaten Pulau Morotai, Batalion 866 Wasile Kabupaten Halmahera Timur di Sofifi, dan Batalion 867 di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut Kasih Pers Korem 152 Baabula Kolonel Afiansyah menjelaskan, kedatangan personil dari TNI Angkatan Darat ini sudah dibekali dengan kemampuan masing-masing setelah mengikuti pendidikan. Menurut Kasih Pers Korem 152 Baabula Kolonel Afiansyah menjelaskan, kedatangan personil dari TNI Angkatan Darat ini sudah dibekali dengan kemampuan masing-masing setelah mengikuti pendidikan di Rindam masing-masing tiap daerah. Baik ya, untuk tugas mereka ini adalah berbeda dengan batalion-batalion tempur. Mereka akan membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian yang ada di daerah. Mereka bekerja sama juga dengan Kodim, yaitu ujung tombaknya nanti Babinsa akan bersama-sama dengan mereka untuk meningkatkan misalnya pertanian, perikanan, nelayan. Mereka akan sebagai pelopor untuk menunjukkan demplot pertanian, mencontohkan kepada masyarakat sehingga masyarakat di situ bisa mencontoh mereka. Jadi mereka duluan yang harus bekerja. Contohnya misalnya petani-petani kita masih males ke ladang, ke sawah ataupun ke tempat bekerjanya, mereka akan gugah. Mereka akan gugah untuk bersama-sama dengan mereka. Saat turun dari kapal, personel ini bukan membawa senjata, melainkan alat-alat pertanian dan disambut hangat keluarga mereka. Ya, jadi ini sekarang saya lagi berada di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate untuk menjemput anak saya yang baru selesai pendidikan dan ini sekarang mau ke tempat tugasnya masing-masing. Jadi kami selaku orang tua merasa bangga pada anak-anak kami sebagaimana dengan perjuangan mereka. Ya, jadi hari ini memang terharu sekali, senang sekali bertemu dengan mereka di kota Ternate ini. Termasuk anak Bapak juga? Iya, termasuk anak saya juga ya. Harapan saya itu supaya bisa menjadi sukses ke depan untuk membangun negara ini. Prajurit ini akan menjadi ujung tombak dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah di bidang pertanian, perikanan, hingga pembangunan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos melakukan kunjungan kerja ke gedung Kemenparekraf Republik Indonesia dan berdiskusi langsung dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Irene Umar di Jakarta Senin 17 November 2025. Kunjungan dan diskusi dengan Wamen Parekraf bertujuan untuk mendorong ekonomi kreatif di Maluku Utara.
Shirley Laos dalam pertemuan yang berlangsung di gedung Kemenparekraf RI menegaskan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar dalam industri kreatif, namun memerlukan ekosistem yang kuat secara menyeluruh. Gubernur Shirley Laos menambahkan bahwa sektor kelautan, budaya hingga talenta anak muda di daerah menjadi bahan bakar kuat untuk menumbuhkan daya saing ekonomi kreatif Maluku Utara di kancah nasional maupun global. Dalam dialognya dengan Wamen Parekraf Iren Umar, Gubernur Shirley Laos menekankan pentingnya merubah bonus demografi yang dimiliki Maluku Utara menjadi kekuatan ekonomi daerah. Merubahnya bonus demografi dapat diwujudkan melalui pembinaan industri kreatif yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal. Jadi yang pertama, untuk rempah, kita tuh ada kenari, kita akan mikirin produk turunannya sampai bisa go internasional. Dan kita juga mikirin sendiri, nggak ada yang kompetisi aja, satu orang yang mikir. Yang semuanya kompetisi pada akhirnya, cuman ini hal yang mau kita highlightkan dan prioritaskan. Kemudian ada kopi rempah, untuk kuliner ada cengkeh apo, dan tahun depan kita kerjasama dengan hotel di sini untuk fine dining ya, untuk promosiin kulinernya Maluku Utara. Update-nya dulu, jadi informasinya apa yang mau? Iya, semuanya ini saya kirim mappingnya dari barangnya, YouTube-nya, semuanya. Nanti tinggal dikurasi aja mau yang mana. Untuk yang intellectual property-nya akan dilombakan dulu, karena saya nggak punya data untuk ini, tapi saya sering lihat kadang-kadang I know it's there, cuman belum. Nanti kita sharing, untuk yang itu on us, we'll share the 2026 roadmap, programnya, nanti kita share. Jadi kita bisa ada pilot team. Ya, untuk music pun kan banyak hal yang bisa kita kerjasamakan untuk panggung-panggung nasional yang didukung oleh kementerian. Ya, saya siapin database talenta-talentanya. Dari makanan, dari rempah, dari IP, dari music, dari artis, dari content creator, saya siapin pool of talentnya. Nanti setelah itu baru dari kementerian lihat mana nih yang bisa dan bagaimana. Karena kan tadi saya udah lihat intinya bahwa potensi saya kan hulu ke hilir ya. Hilirnya kan banyak nih ternyata kan. Yang penting saya kurasi barang bagus, nanti tinggal disalurkan dari lokal ke nasional ke internasional. Konsepnya gitu kan. Biar mereka bisa segera menghasilkan duit. Saya juga bikin list destinasi experience ya, kayak bikin ikan fufu, bikin gula tebu, kayak gitu-gitu. Jadi kita bikin paket, nanti bisa jualan di Traveloka dan sejenisnya. Let me know when you come back next. I'll set a dinner sama Pak Lia Lemsyah. Terima kasih. Thank you. Kunjungan ke Kemenparekraf diharapkan mampu menciptakan ekosistem kreatif yang lebih kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis talenta di daerah, sekaligus membuka ruang bagi generasi muda Maluku Utara agar mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui karya dan inovasi kreatif. Sandi Sundarto, Hendrik Nanlohi, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Saudara, cuaca yang tidak menentu kadang melanda sejumlah wilayah pesisir Maluku Utara yang membuat para nelayan harus menunda bahkan berhenti melaut untuk sementara, yang berdampak langsung pada perekonomian nelayan dan juga masyarakat sekitar. Akibatnya dengan kondisi cuaca tersebut mempengaruhi harga jual ikan yang fluktuatif. Sejumlah nelayan yang berada di sekitar wilayah Pasar Galala Sofifi kadang merasakan kesulitan akibat kondisi cuaca buruk yang mengganggu aktivitas mereka untuk mencari ikan. Adanya hujan dan gelombang yang terjadi menghambat para nelayan untuk pergi melaut. Salah satu nelayan Lukman Arsad mengungkapkan bahwa kondisi cuaca saat ini memang tidak menentu sehingga berpengaruh pada harga ikan yang fluktuatif. Ya, biasa kalau cuaca bagus, tergantung rezeki juga toh. Biasanya dapat 500 kilo sampai 1 ton. Kalau cuaca buruk ini palingan 50 kilo, 100 kilo. Ya, kalau cuaca ini toh kurang tahu. Biasanya Desember begini. Pokoknya ombak ada terus itu. Paling selesai Desember. Lukman Arsad juga menambahkan bahwa cuaca buruk yang telah terjadi dari bulan Oktober menyebabkan gelombang di laut. Tetapi mereka bersyukur karena setiap hasil tangkapan yang diperoleh tetap habis terjual. Leonar Patipelohi, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara melaporkan. Sejumlah informasi kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang
sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun lingkupnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Ahmad Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan, petani cerdas, rakyat sejahtera. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan kita ikuti informasi selanjutnya. Peristiwa kebakaran kembali gemparkan warga Tobelo. Satu unit rumah tempat tinggal karyawan Hotel Zafira House ludes di Lahap Sejago Merah. Berdasarkan pantauan TVRI pada Rabu malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Timur, peristiwa kebakaran satu unit rumah ini terjadi di Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Destrianti Matulende, salah satu petugas pemadam kebakaran Damkar Halmahera Utara, saat diminta keterangan mengatakan peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur saat pihaknya menerima informasi dari petugas Satpol PP dan langsung ke lokasi bersama tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman. AKBP Columbus Guduru Kasih Humas Polres Halmahera Utara saat dikonfirmasi TVRI lewat keterangan tertulisnya mengakui pihaknya telah menerima laporan resmi bahwa rumah tersebut adalah tempat tinggal karyawan Hotel Zafira House dan dalam peristiwa kebakaran ini tidak ada korban jiwa karena saat kejadian awal beberapa karyawan langsung berlari keluar menyelamatkan diri karena panik saat api mulai membesar. Sementara untuk penyebab terjadinya kebakaran itu akibat dari adanya korsleting. Untuk kondisi rumah saat ini ludes terbakar habis dengan kerugian yang ditaksir sekitar puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Saudara, di tengah ramainya aktivitas Sofifi sebagai pusat pemerintahan, sekelompok anak muda memilih menghabiskan waktu sore mereka dengan mengasah trik dan keseimbangan di atas skateboard di sekitar bundaran Sofifi. Berikut ulasannya untuk Anda. Aksi mereka kerap mencuri perhatian pengguna jalan yang melewati kawasan Bundaran 40. Dengan suara roda yang bergesekan di jalan, beberapa anak muda tampak antusias memperagakan gerakan melompat dan mencoba trik baru meski belum semuanya berhasil sempurna. Aldo, salah satu skaters muda Sofifi, mengaku sudah 2 tahun mendalami olahraga urban tersebut. Baginya, skateboard bukan sekadar aktivitas mengisi waktu luang, tetapi juga hobi yang mampu menghadirkan tantangan baru. Udah begitu lama sih, baru 2 tahun lah main skate. Udah termasuk lama sih. Cuma kalau untuk skate sih 2 tahun termasuk cepat sih. Kayak hobi, ya suka sih. Meski antusiasme semakin tumbuh, para skaters di Sofifi masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Asrul, salah satu skaters lainnya, berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan mereka dengan menghadirkan skatepark di Sofifi. Asrul menambahkan bahwa keberadaan skatepark dapat menjadi ruang positif bagi anak muda sekaligus wadah penyaluran bakat dan pengembangan komunitas. Jadi harapan kami semoga ada skatepark di Sofifi ke depannya biar kita bermain juga nggak merusak ini fasilitas umum. Kalau gini kan belum ada, jadi makanya kita pakai fasilitas umum untuk bermain. Kalau nggak ada tempat untuk kita mengekspresikan diri kita di skateboard. Enggak sih, skateboard tuh nggak merusak. Nggak ada niat kita untuk merusak.
Cuman karena nggak ada fasilitas, jadi makanya kami mau bermain di mana coba? Di sini nggak ada tempat, coba di sini-sini. Semangat anak muda Sofivi menghidupkan olahraga skateboard menjadi cerminan kreativitas generasi muda dalam memanfaatkan ruang kota. Harapan akan hadirnya skatepark kiranya dapat membuka lebih luas bagi anak muda untuk berkembang. Sekaligus menjadi daya tarik baru bagi wajah olahraga urban di Sofivi. Sandi Sunarto, M. Gifari, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Jangan buang sampah di sini. Bu, sampah ibu bisa mencemari sungai, Bu. Limbah sampah bisa meracuni ikan loh, Bu. Alah, anak kemarin sore aja bilangin wong tua. Waduh, sia-sia bekas ini ya. Sumpah beruang ibu itu. Hah? Aku beruang? Maksudnya sulap sampah berubah jadi uang. Hah? Uang? Priwe sarane. Ayo ikut kita. Pak, bener sampah di sini bisa jadi uang. Nah, ben ngerti carane, mayu dewek mlebu maring jero. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pengolahan sampah di Banyumas dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah. Sampah akan diolah di tempat pengolahan sampah terpadu. Dengan peralatan canggih, sampah akan dipisahkan menjadi dua jenis, yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan hewan, pupuk, dan berbagai macam olahan lainnya, serta sampah non-organik yang biasanya tidak bernilai bagi masyarakat akan dijadikan bahan baku industri konstruksi, seperti bahan bakar alternatif, kerajinan daur ulang plastik, bahkan paving block yang bisa kita lihat di berbagai tempat. Nah, itu yang dinamakan sumpah beruang. Sulap sampah berubah menjadi uang. Oke, Pak. Sekarang saya nggak bakal buang sampah sembarangan lagi, Pak. Ayo bersama-sama selamatkan alam dari limbah sampah. Kelola sampah dengan bijak. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara, berikut kita saksikan beragam informasi dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam segmen Klik Sulampah. Kita awal informasi Klik Sulampah, saudara. TNI Angkatan Udara menggelar latihan first down atau pendaratan paksa terhadap pesawat asing yang masuk di wilayah Indonesia tanpa izin. Latihan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin di Bandar Udara PT IMIP. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menggelar latihan force down di Bandar Udara PT IMIP di Kecamatan Bahudopi, Kabupaten Morowali pada Rabu 19 November 2025 sore. Latihan force down yang dilaksanakan oleh TNI AU itu disaksikan langsung oleh Menhan RI Syafri Samsudin dan Panglima TNI Agus Subianto yang diturut dihadiri oleh sejumlah para rombongan. Force down adalah langkah TNI AU untuk melindungi wilayah udara NKRI dari aktivitas penerbangan pesawat asing tanpa izin. Dalam aksi tersebut, personil TNI AU melaksanakan step by step penanganan pesawat asing yang masuk wilayah Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima Komando Pengamanan Udara Nasional Marsikal Maja TNI Andiawan Martono Putra, bahwa tahapan-tahapan telah dilaksanakan oleh seluruh unsur, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ia menegaskan bahwa force down ini merupakan langkah TNI untuk menegakkan kedaulatan negara di wilayah udara.
Ia juga membeberkan bahwa Kabupaten Morowali menjadi salah satu daerah yang menjadi contoh yang nantinya akan dilengkapi lembaga-lembaga agar dapat memiliki standar sesuai aturan di NKRI. Ini kita sedang melaksanakan kegiatan yang tadi sudah dilihat semua adalah dalam rangka kegiatan Force Down, di mana tahapan-tahapan dari Force Down ini sudah dilaksanakan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional dan tentunya didukung oleh semua unsur-unsur dari TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara, dan semuanya ini sudah melaksanakan tahapan. Dan dari mulai tahapan pertama sampai dengan tadi penyelidikan dan penyerahan kepada lembaga atau kejaksaan, tentunya sudah dilihat semua, itulah adalah tugas kita untuk menegakkan kedaulatan kita di negara. Diketahui bahwa dalam wilayah satu kedaulatan harus memiliki 10 lembaga yang mengawaki tempat bandara, yang tentunya akan dilengkapi dengan komponen-komponen sesuai undang-undang yang berlaku. Pangkohanut juga menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk melindungi wilayah NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara. Dari Morowali, Alem Bakri TVRI Sulteng melaporkan. Saudara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Donggala dalam waktu dekat akan menggelar sosialisasi mekanisme pengusulan proposal kredit ke Himpunan Bank-Bank Negara atau Himbara. Sosialisasi ini akan menghadirkan seluruh ketua pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dari berbagai wilayah di Kabupaten Donggala. Dalam sosialisasi mekanisme pengusulan proposal kredit ke Himbara tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM akan menghadirkan narasumber dari unsur dinas dan perbankan guna memberikan penjelasan menyeluruh terkait tata cara dan prosedur pengajuan kredit. Hal ini dilakukan agar para pengurus koperasi memahami bahwa kepemilikan akta pendirian tidak serta-merta membuat dana langsung masuk ke rekening koperasi, karena seluruh proses tetap harus melalui tahapan verifikasi dan pengajuan resmi. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan di 3 titik. Lokasi pertama di Kecamatan Damplas yang menggabungkan 6 wilayah, yakni Sojol Utara, Sojol, Damplas, Balaisang, Balaisang Tanjung, dan Sirenja. Lokasi kedua akan digelar di Kecamatan Sindue Induk yang menghimpun para pengurus dari Sindue Induk, Labuan, Sindue Tambu Sabora, Sindue Tobata, dan Tanan Tofea. Sementara lokasi ketiga dipusatkan di Kecamatan Banawa Tengah yang melibatkan pengurus dari Banawa, Banawa Tengah, Banawa Selatan, Rio Pakava, dan Pinembani. Akan melakukan pertemuan dengan seluruh pengurus, ketua pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, dan ini kami bagi 3 dikumpul di satu tempat untuk dilakukan semacam sosialisasi terkait dengan bagaimana mekanisme pengusulan proposal kepada Himbara. Nah, dalam pertemuan itu juga di samping kami selaku narasumber, kami juga mengundang pihak perbankan untuk menjadi narasumber sehingga betul-betul pengurus atau ketua pengurus KDKMP ini betul-betul dia paham seperti apa nanti itu kredit yang mereka akan dapatkan. Karena banyak yang memahami bahwa kredit yang ada di Himbara itu begitu mereka punya akte pendirian itu otomatis uangnya itu masuk di rekening masing-masing. Padahal tidak seperti itu karena ada prosedur yang harus dilalui. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman menyeluruh bagi seluruh pengurus koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, khususnya terkait mekanisme penyusunan proposal dan proses pengajuan kredit ke Himbara. Dengan demikian, setiap koperasi dapat memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dapat memahami secara utuh mekanisme penyusunan proposal dan proses pengajuan kredit ke Himbara. Dari Kabupaten Donggala, Basrudin Muhammad, kontributor TVRI Sulteng, melaporkan. Sementara itu, saudara, usaha kecil dan menengah ternyata mampu bertahan di tengah terpaan ekonomi yang labil. Kestabilan usaha kecil dan menengah karena tidak banyak terpengaruh dengan ekonomi global.
Pemilik kendaraan dan pengusaha bengkel merupakan dua pihak yang selalu berjalan berseberangan. Pemilik kendaraan berharap agar kendaraannya tidak rusak. Sebaliknya, pengusaha bengkel berharap agar ada kendaraan yang rusak. Adapun kenyataan yang terjadi, kedua belah pihak masih berjalan searah menuju tujuan yang sama. Keduanya ingin menggapai hidup yang baik. Di tengah terpaan perlambatan ekonomi bangsa, ternyata usaha kecil dan menengah tetap tangguh sebagai salah satu kekuatan ekonomi bangsa. Ketangguhan UKM antara lain dialami oleh Bengkel Jaya Mandiri. Di tengah persaingan usaha sejenis, ternyata bengkel ini tetap bertahan. Pemilik bengkel mengaku belakangan ini pelanggan cukup sepi. Bila di rata-rata hanya 2 kendaraan yang diperbaiki setiap hari, meski sangat minim pelanggan, penghasilannya tetap mampu menutupi biaya operasional. Julius Padaunan dan juru kamera Maria Isma melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Minggu 23 November 2025. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.